Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tifa Septeni dan NIM K7231111 semester 1 kelas C, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Kebumen, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 11 Maret. Di sini saya akan membahas tentang sejarah lahirnya Pancasila dan makna lambang Garuda Pancasila. Sebelumnya, tujuan dari pembuatan video pembelajaran ini adalah untuk mengetahui sejarah proses lahirnya Garuda Pancasila dan mengetahui setiap makna dan arti lambang dari burung Garuda Pancasila. Setelah Perang Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 sampai 1949, disusul pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda melalui Konferensi Meja Bundar pada tahun 1949, dirasakan perlunya Indonesia pada saat itu masih bernama Republik Indonesia Serikat untuk memiliki lambang negara. Presiden Insinyur Soekarno menugaskan Sultan Hamid II untuk merencanakan, merancang, dan merumuskan gambar lambang negara. Pada tanggal 10 Januari tahun 1950, dibentuk panitia teknis dengan nama Panitia Lencana Negara yang memiliki tugas untuk menyeleksi usulan rancangan lambang negara. Panitia Lencana Negara di bawah Koordinator Menteri Sonder Portofolio Sultan Hamid II dengan susunan Panitia Teknis Muhammad Yamin sebagai Ketua, Ki Hajar Dewantoro, Melkias Agustinus Pelaupesi, Muhammad Natsir, dan Raden Mas Ngabehi Purbajaraka sebagai anggota. Beberapa penyempurnaan setelah rancangan terpilih, dialog intensif dilakukan antara Sultan Hamid II, Presiden Republik Indonesia Soekarno, dan Perdana Menteri Muhammad Hatta untuk penyempurnaan. Mereka sepakat mengganti pita yang dicengkram Garuda. Semula adanya pita warna merah diganti dengan pita warna putih dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Pada 8 Februari 1950, rancangan lambang negara Sultan Hamid II diajukan kepada Soekarno. Namun, rancangan tersebut mendapat masukan dari Partai Masyumi untuk dipertimbangkan kembali. Karena keberatan terhadap gambar burung Garuda dengan tangan dan bahu manusia yang memegang perisai dianggap terlalu bersifat mitologi, adanya masukan tersebut, kemudian Sultan Hamid II memperbaiki gambar lambang Garuda, sehingga terbentuk Raja Wali Garuda Pancasila. Setelah selesai diperbaiki, kemudian diajukan ke Soekarno dan diserahkan kepada Kabinet Republik Indonesia Serikat melalui Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Rancangan lambang negara karya Sultan Hamid II akhirnya diresmikan pemakaiannya pada Sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat yang berlangsung pada 11 Februari 1950. Ketika itu, Kepala Raja Wali Garuda Pancasila masih gundul dan tidak berjambul. Kemudian Presiden Soekarno memperkenalkan untuk pertama kalinya lambang negara kepada khalayak ramai pada 15 Februari 1950 di Hotel Des Indes, Jakarta. Soekarno terus menyempurnakan bentuk Garuda. Pada 20 Maret 1950, Soekarno memerintahkan pelukis Istana Dullah untuk menggambar kembali rancangan tersebut. Finalnya, proses itu diperbaiki dengan penambahan jambul pada kepala Garuda Pancasila dan mengubah posisi cakar kaki yang mencengkram pita dari semula di belakang pita menjadi di depan pita. Untuk terakhir kalinya, Sultan Hamid II menyelesaikan penyempurnaan bentuk final dengan menambah skala ukuran dan tata warna gambar lambang negara. Lambang Pancasila adalah burung Garuda dengan 5 perisai yang melambangkan setiap silanya mulai dari sila pertama hingga sila kelima. Lambang Garuda Pancasila merupakan lambang negara yang terdiri atas kumpulan lambang-lambang yang memiliki arti dan makna yang tersurat maupun tersirat. Burung Garuda melambangkan kekuatan dan gerak yang dinamis yang terlihat dari sayapnya yang mengembang siap terbang ke angkasa. Dengan sayapnya yang mengembang siap terbang ke angkasa, melambangkan dinamika dan semangat untuk menjunjung tinggi nama baik bangsa dan negara Indonesia. Cengkraman kaki burung Garuda. Kedua kaki burung Garuda yang kokoh mencengkram pita yang bertuliskan selokan yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika, diambil dari buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Slogan ini menjadi kekuatan bangsa Indonesia yang memiliki perbedaan suku, agama, budaya, dan sebagainya. Jumlah bulu Garuda Pancasila melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.
17 helai bulu pada masing-masing sayap, yaitu tanggal kemerdekaan. 19 helai bulu pada pangkal ekor, yaitu tahun kemerdekaan. 45 helai bulu di leher, yaitu tahun kemerdekaan. Dan 8 helai bulu pada ekor, yaitu bulan kemerdekaan. Perisai merupakan lambang perjuangan dan perlindungan, karena perisai sering dibawa ke medan perang oleh para prajurit untuk melindungi diri dari serangan musuh. Garis melintang yang membagi perisai menjadi ruang atas dan bawah melambangkan garis khatulistiwa yang memang membelah kepulauan Indonesia. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Bintang menjadi simbol sila pertama yang menggambarkan sebuah cahaya seperti cahaya kerohanian yang berasal dari Tuhan kepada setiap manusia. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Rantai pada simbol sila kedua berbentuk segi empat dan lingkaran yang saling berkaitan membentuk lingkaran. Keterkaitan itu memiliki makna bahwa bangsa Indonesia saling terkait erat, saling bahu-membahu, dan saling membutuhkan. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Pohon beringin merupakan pohon besar yang bisa digunakan oleh banyak orang sebagai tempat berteduh di bawahnya. Hal tersebut dikorelasikan sebagai negara Indonesia, di mana semua rakyat Indonesia dapat berteduh di bawah naungan negara Indonesia. Pohon beringin memiliki sulur dan akar yang menjalar ke segala arah. Hal ini dikorelasikan dengan keragaman suku bangsa yang menyatu di bawah nama Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kepala banteng memiliki filosofi sebagai hewan sosial yang suka berkumpul, seperti halnya musyawarah, di mana orang-orang berdiskusi untuk melahirkan suatu keputusan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambang padi dan kapas merupakan simbol pangan dan sandang yang menyiratkan makna bahwa syarat utama negara yang adil ialah yang bisa mencapai kemakmuran untuk rakyatnya secara merata. Makna warna pada burung Garuda Pancasila. Warna kuning keemasan Garuda Pancasila melambangkan kejayaan bangsa Indonesia. Warna hitam pada latar simbol pertama melambangkan alam semesta yang sangat luas. Warna putih pada latar simbol ketiga dan kelima memiliki makna kesucian, kebenaran, dan kemurnian. Warna merah pada latar simbol sila kedua dan keempat melambangkan keberanian. Kesimpulannya adalah, pada tanggal 20 Maret tahun 1950, bentuk akhir gambar lambang negara yang telah diperbaiki, yaitu sesuai bentuk akhir rancangan Menteri Negara Republik Indonesia Serikat Sultan Hamid II yang dipergunakan secara resmi sampai saat ini. Lambang Garuda Pancasila merupakan lambang negara yang terdiri atas kumpulan lambang-lambang yang memiliki arti dan makna yang tersurat maupun tersirat.